sekarang saya akan mengaplikasikan materi teori peluang atau berupa soal yang akan diaplikasikan langsung menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuat 5 soal. Oke, mari kita langsung saja. Soal yang pertama itu misalkan ada 100 soal pilihan ganda dalam ulangan kelas matematika. Nah, setiap soalnya itu memiliki 5 pilihan jawaban dan hanya satu di antaranya yang benar. Tentukan probabilitas mendapatkan 80 atau kurang jawaban benar jika seorang siswa mencoba menjawab setiap soalnya itu secara acak. Untuk menjawab soal ini, kita harus terlebih dahulu tahu distribusi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Dari soal kita perhatikan baik-baik bahwasannya di sini terdapat suatu pilihan ganda ulangan matematika yang totalnya itu ada 100. Jadi untuk soalnya itu ada 100. Lalu setiap soalnya itu memiliki 5 pilihan jawaban dan hanya satu di antaranya yang benar. Jadi setiap satu soalnya itu memiliki probability 1/5 untuk setiap jawaban yang benarnya. Jadi kalau semisal kita desimalkan menjadi 0,2. Nah, dari karakteristik ini aja kita udah kelihatan bahwa ternyata soal ini bisa kita selesaikan menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial itu dalam RStudio bisa menggunakan rumus D binom dengan sintaksnya itu X untuk suatu soal yang dicari, lalu parameternya itu adalah size, dan terakhir yaitu probability. Nah, dalam soal kita akan mencari tahu bahwa berapa probabilitas mendapatkan 80 atau kurang jawaban benar. Oke, pertama kita akan menentukan dulu probabilitas dari mendapatkan 80 jawaban yang benar. Oke, kita masukkan ke rumus yang D binom ini. Berarti X-nya itu adalah 80, lalu size-nya itu 100, dengan probabilitasnya itu 0,2. Oke, kita run. Hasilnya adalah 7,47. Nah, 7,47 ini merupakan probability dari mendapatkan 80 jawaban benar jika seorang siswa mencoba menjawab setiap soal secara acak. Namun, di soal ini kita disuruh untuk mencari probability mendapatkan 80 atau kurang. Sehingga kita harus menghitung dari 0 sampai ke 80. Probabilitas dari 0 sampai ke 80 itu berapa? Nah, untuk menjawabnya, kita nggak bisa dong pakai yang rumus ini. Kalau semisal kita pakai rumus ini, guys, contoh dulu. Misalkan kita contoh untuk X-nya itu misal 2 atau kurang. Misalkan kita menggunakan rumus yang ini dengan X-nya itu 2 atau kurang, berarti kita ngitungnya dari 0. Ini tinggal ditambahin ininya 1, ditambah lagi dengan 2, baru bisa kita run. Ya. Nah, kalau semisal kayak gini, kita mendapatkan, bentar, hapus dulu yang ini, kita run, mendapatkan nilainya 6,831. Nah, kalau semisal kita menggunakan fungsi yang ini, fungsi D binom, untuk melihat atau menemukan probabilitas 80 atau kurang, kita harus menghitungnya dari angka 0 sampai ke 80, yang mana memakan waktu yang cukup panjang dan juga malah mempersulit kita sendiri. Makanya dalam RStudio ini ada rumus yang memungkinkan
kita agar lebih efisien. Sehingga rumus tersebut yaitu merubah binom ini, distribusi binomial ini menjadi P binom atau probability binomial dengan sintaksnya masih sama. Oke, sekarang bisa kita masukkan ke rumus ini P binomial, X-nya itu 80, size-nya itu sama dengan 100, dan probability-nya 0,2. Oke, kita run. Maka hasilnya adalah 1. Jadi probabilitas mendapatkan 80 atau kurang jawaban benar jika seorang siswa mencoba menjawab setiap soal secara acak, probabilitasnya adalah 1. Oke, sudah ketemu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini berbunyi, jika rata-rata ada 25 mobil yang melintasi jembatan per menit, tentukan probabilitas adanya 20 atau lebih mobil yang melintasi jembatan dalam waktu 1 menit. Oke, kita sebelum memulai langsung ke RStudio-nya, kita pahami dulu soalnya. Di sini, jika rata-rata ada 25 mobil yang melintasi jembatan per menit, tentukan probabilitas adanya 20 atau lebih mobil yang melintasi jembatan dalam 1 menit tertentu. Lihat, baik di awal maupun di pertanyaan, ini merujuk pada satu interval waktu yang sama, yaitu dalam 1 menit. Jika melihat dari karakteristik tersebut, memungkinkan bahwa soal nomor 2 ini dapat diselesaikan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri kan parameternya itu lambda, yang mana lambda itu perkiraan suatu rata-rata. Jadi jika kita lihat lagi dari soal, rata-ratanya yaitu 25 mobil yang melintasi jembatan per menit. Sehingga lambdanya itu adalah 20 untuk setiap lintasan jembatan per menit. Lalu kita disuruh untuk membuktikan untuk mencari probabilitas adanya 20 atau lebih mobil yang melintasi jembatan dalam satu tertentu. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di sini itu disuruh menentukan probabilitas adanya 20 atau lebih. Oke, pertama kita selesaikan dulu yang probabilitas adanya 20. Dalam RStudio, distribusi Poisson itu adalah Poise dengan sintaksnya itu X dan lambda. Oke. Sebelum memasukkan ke dalam fungsinya itu, kita harus tahu fungsi dari Poise ini sendiri menghitung suatu nilai yang dari lower tail atau dari kurva kiri, sehingga jika dilihat dari soal, karena yang ditanyakan itu probabilitas adanya 20 atau lebih, maka kita akan menghitung Poise-nya itu dari sebelum 20, yaitu 19. Kita menggunakan X-nya itu 19 dengan lambda-nya itu adalah 20. Kenapa kita menggunakan 19 dan bukannya, di sini lambdanya itu adalah 25. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 19, nggak pakai 20 aja? Karena fungsi di sini itu
adalah lower tail, yang mana kita rumus fungsi ini menghitung kurva sebelah kiri, sedangkan untuk 20 atau lebih mobil itu dia menggunakan kurva yang sebelah kanan. Jadi untuk menghitung adanya 20 mobil atau lebih, kita harus mengkomplementkan fungsi ini. Jadi kita harus menghitung dulu ini baru dikomplementkan. Oke, kita run. Kelihatan. Sekali lagi kita run, maka hasilnya itu 0,133. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung atau mencari probabilitas 20 mobil atau lebih. Oke. Kita salin yang ini. Nah, cara memasukkan lower tail-nya itu kita nambahin di sini lower tail, karena kalau semisal ininya true, maka dia balik lagi menghitung suatu kurva yang sebelah kiri atau ekor kiri, makanya kita harus memfalsekan lower tail-nya agar otomatis dia mengkomplementkan atau menghitung nilai yang sebaliknya, yaitu yang ekor yang kanan. Makanya kita lower tail-nya palsekan. Oke, kita run sehingga hasilnya adalah 0,86. Jadi probabilitas adanya 20 atau lebih mobil yang melintasi jembatan dalam 1 menit tertentu adalah 0,8. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga itu, misalkan waktu rata-rata proses pembayaran di kasir supermarket adalah 3 menit, tentukan probabilitas bahwa proses pembayaran seorang pelanggan dapat diselesaikan oleh kasir dalam waktu kurang dari 2 menit. Seperti biasa, kita harus mencari dulu karakteristiknya agar bisa menentukan distribusi mana yang cocok digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, perhatikan lagi, di sini misalkan rata-rata proses pembayarannya itu di kasir adalah 3 menit. Jadi rata-ratanya itu adalah satu kali pembayaran per 3 menit. Lalu probabilitas bahwa di sini kita disuruh menentukan probabilitas proses pembayaran seorang pelanggan dapat diselesaikan oleh kasir dalam kurang dari 2 menit. X yang dicarinya itu adalah 2. Nah, lihat. Ternyata dari soal ini variabel yang dicarinya itu adalah variabel waktu. Yang pertama itu laju waktu atau rata-rata proses pembayaran dalam waktu 3 menit. Yang kedua itu probabilitas pembayaran seorang laju waktu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. Sehingga karena variabel dari soal ini adalah laju waktu dengan nilainya itu konstan, karena masing-masing satu kali pembayaran yang dilakukan oleh kasir, maka bisa kita selesaikan dengan distribusi eksponensial. Dalam RStudio, eksponensial itu rumusnya P
XP X sintaksnya itu X dan terlupa. XP itu sintaksnya itu X dan laju waktunya itu kalau dari dalam RStudio itu pakainya red, sehingga bisa kita langsung masukkan saja Px eksponensial X-nya itu tadi 2 dan rate-nya itu 1/3. Oke, bisa kita run. Hasilnya adalah 0,4. Jadi probabilitas bahwa proses pembayaran seorang pelanggan dapat diselesaikan oleh kasir dalam waktu kurang dari 2 menit adalah 0,48. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Asumsikan bahwa nilai ujian masuk perguruan tinggi mengikuti distribusi normal. Selain itu, rata-rata nilai ujian adalah 72 dan simpangan baku sebesar 15,2. Berapa persentase siswa yang memperoleh nilai 84 atau lebih dalam ujian tersebut? Nah, dalam soal ini sudah jelas bahwa di sini menggunakan distribusi normal. Distribusi normal dalam RStudio itu P normal yang sebentar. P normal itu pakai Q, min, dan SD atau lower tail. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di sini asumsi bahwa nilai ujian masuk perguruan tinggi itu kan menggunakan distribusi normal. Laju selain itu rata-rata nilai ujian atau di sini kita bisa tulis min-nya itu adalah 72 dan simpangan baku atau SD standar deviasinya itu sama dengan 15,2. Lalu berapa persentase siswa yang memperoleh, berarti persentase siswa memperoleh nilai 84 atau lebih. Lihat lagi, pertanyaannya di sini adalah siswa yang memperoleh nilai 84 atau lebih. Seperti yang sudah kita lakukan di soal yang nomor 2, karena di sini kita akan menghitung suatu nilai yang mana nilainya itu di atas rata-rata, sehingga memerlukan suatu perhitungan di kurva atau di ekor sebelah kanan, sehingga kita harus mengkomplementkannya seperti yang kita lakukan tadi di soal nomor 2. Oke, untuk awal kita hanya mencari persentase siswa yang memperoleh nilai 84. Ya, pertama kita mencari persentase siswa yang memperoleh nilai 84. Ya. Q-nya itu kan tadi 84, lalu min-nya itu sama dengan 72 dan standar deviasinya itu 15,2. Ya, setelah ini kita run. Jadi dapat 0,78 atau persentasenya itu 78,5.
Nah, setelah ini kita lakukan perhitungan ulang dengan mengkomplementkan nilainya, yaitu dengan menambahkan lower tail dengan clause agar perhitungannya itu eh, menjadi perhitungan yang di sebelah kanan atau ekor kanan. Oke, kita run. Error sebentar ya. Lower, ya ada typo. Lower tail sama dengan false. Oke, kita run. Hasilnya adalah, jadi probability untuk eh, persentase dari siswa yang memperoleh nilai 84 atau lebih dalam ujian tersebut adalah 21,5% siswa. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini, tentukan persentil ke 95 dari distribusi Q kuadrat atau chi kuadrat dengan 7 derajat kebebasan. Chi kuadrat ini dia masuk ke dalam materi yang chi square. Jadi kalau misal kita hitung di R Studio ini, kita gunakan rumus yang chi square-nya, yaitu probability chi square atau kuintil chi square. Oke. Dalam soal diketahui bahwa kita disuruh untuk menentukan persentil ke 9 dari distribusi chi kuadratnya itu yang berdistribusi 7 atau degree of freedom. DF-nya itu adalah 7. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih persentil ke 95 ini. Nah, jadi persentil ke 95 ini suatu distribusi suatu nilai distribusi yang membagi kurva menjadi seluruh distribusinya itu di sebelah kiri, sehingga untuk 5% sisanya itu ada di sebelah kanan. Nah, kita ingin menemukan persentil yang ke 95-nya itu. Jadi untuk distribusi chi kuadrat itu kan mempunyai degree of freedom-nya itu 7. Jadi semakin besar degree of freedom-nya ini, maka distribusi chi kuadratnya itu semakin mendekati ke arah normal. Nah, di sini kita ingin menentukan persentil yang ke 95-nya. Oke, dari chi square ini kan ada dua nih rumusnya. Yang pertama probability, yang kedua ada quintile. Kalau yang ini kita kalau misal mau mencari probability, tapi karena di sini kita ingin mencari yang persentil, maka kita bisa menggunakan rumus yang quintile. Oke, kita coba masukkan ke rumus. Ini parameternya itu VDF, di mana V-nya itu persentilnya adalah 95 dan derajat untuk P-nya itu di sini kita bisa ganti dengan titik dan DF-nya itu sama dengan 7. Nah, bisa kita run sehingga hasil dari persentil 95 ini adalah 14,06. Jadi sudah selesai semua. Oke, di sini saya cukupkan sampai sini untuk pembahasan teori peluang menggunakan RStudio ini. Apabila terdapat kekurangan
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.